Hipnotis atau hipnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais di Certified Hypnotherapy dan Certified Hypnotist. Oke, bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kata-kata hipnotis atau hipnosis, terkadang membuat rasa takut di dalam diri. Karena apa? Karena gudang data seseorang ataupun gudang data Bapak Ibu yang isinya memori terkadang belum memahami apa itu hipnotis dan apa itu hipnosis. Terkadang kita tahu dari TV, dari teman, dari TV, berita kriminalitas, seseorang dihipnotis dan lain-lain. Oke? Saya jelaskan satu persatu. Hipnotis adalah orangnya. Hipnosis adalah ilmunya. Seperti gambaran art, artis, gitar, gitaris, piano, pianis. Paham ya Bapak Ibu, teman-teman semua? Jadi definisi dari hipnosis sendiri adalah pikiran mental ataupun imajinatif. Nah, sedangkan hipnotis orang yang melakukannya. Hipnosis sendiri terbagi beberapa level. Level yang pertama adalah hipnosis stage, hiburan, yang sering kita lihat di TV-TV seperti Romy Rafael, Uya Kuya, dan lain-lain. Nah, memang sifatnya mereka menghibur. Bagaimana seseorang fokus akan perintah si hipnotis. Sedangkan yang level 2, yang lebih dikenal dengan hipnoterapi, adalah bagaimana seseorang dalam kondisi filter mentalnya tidak diaktifkan, gelombang otaknya theta, dia bisa diberikan sugesti-sugesti untuk melakukan tindakan terapi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi hipnosis adalah gelombang otak theta, rileks, tenang, dan bisa menerima sugesti dari penghipnotisnya, dari terapisnya. Saya kasih gambaran. Banyak sekali sekarang dokter-dokter, bahkan perawat-perawat di seluruh Indonesia di rumah sakit sudah mempunyai titel CH atau CHT. Karena kalau seseorang mendapatkan titel CHT atau Certified Hypnotherapy, biasanya mereka mendapatkan dulu Certified Hypnotisnya. Nah, saya kasih gambaran kenapa dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya melakukan belajar tentang hipnosis. Ya, kita ambil contoh kejadian di ruang operasi. Biasanya seseorang sebelum dioperasi dicek semua tensi darahnya, tekanan jantungnya, dan lain-lain. Namun, terkadang ada seseorang yang belum siap dioperasi karena tensi darahnya belum normal, tekanan jantungnya belum normal. Karena apa? Karena ada rasa cemas di dalam pikirannya, ada rasa takut di dalam pikirannya, sehingga itu mempengaruhi kondisi tensi darahnya dan kondisi jantungnya. Si perawat terkadang melapor kepada dokternya, "Dok, si pasien belum bisa dioperasi, tensinya masih tinggi." Nah, si dokter akan mengatakan, kalau zaman sekarang
dokter ataupun perawat akan mengatakan begini, oh iya, siapa hipnoterapi kita yang ada di rumah sakit ini? Nah, tugasnya si terapis hanya memberikan sugesti-sugesti kepada si pasien untuk menormalkan kondisi tensi darahnya dan kondisi jantungnya dengan membisikkan ke telinganya. Karena apa? Seseorang yang sakit pendengarannya meningkat 2000%. Berarti dia kondisinya sudah hipnosis. Gelombang otaknya sudah theta. Bapak Ibu mau tahu yang dilakukan si terapis apa? Sederhana, hanya membisikkan di telinganya. Si ibu ini kita harus tahu apa motivasinya kalau dia mau sehat. Nah, itu dibisikkan ke dalam telinganya. Ya. Dengan dibisikkan sugesti-sugesti ke dalam kuping si ibu, ya. Dengan goals atau tujuannya apa sehingga si ibu menjadi lebih tenang. Apa sugesti-sugestinya? Tentunya Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa belajar kepada saya ataupun bisa private ke saya. Oke ya. Nah, sehingga si ibu saat diperiksa tensi darahnya setelah dilakukan sugesti dan terapi, si ibu akan mengalami ketenangan jiwanya dan pikirannya. Sehingga si ibu tensi darahnya bisa menjadi normal, detak jantung pun normal, rasa cemas dan rasa ketakutannya pun hilang. Akhirnya apa? Si dokter bisa melakukan tindakan operasi. Masuk ya, teman-teman semua ataupun Bapak Ibu, gambaran yang saya paparkan ini. Jadi jangan pernah lagi risau mendengarkan hipnotis ataupun hipnosis. Jadi saya ulang, hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Kita ibaratkan sebuah pisau. Pisau yang tajam mau kita gunakan ke hal yang positif atau hal yang negatif. Begitu juga dengan hipnosis. Pengalaman saya pernah menterapi ya seorang ibu yang punya rasa cemas dan rasa ketakutan yang tinggi sehingga dia tidak bisa tidur malam. Tidur malamnya dia bisa lakukan kalau sudah ada azan subuh. Sedangkan kita sebagai muslim, saat subuh itu, saat sebelum subuh bahkan kita disuruh bangun. Tidurnya berarti di tengah malam. Kalau di dini hari kita diharuskan bangun karena disitulah gelombang otak theta yang bisa dipakai untuk berdoa. Si ibu dengan saya relaksasi, hembuskan napas, memberikan sugesti-sugesti, apa keinginannya, apa hal yang paling dia, yang dia, sehingga dia bisa tenang dan tersenyum kembali. Bapak Ibu ataupun teman-teman tahu apa yang dihasilkan dari ibu? Keesokan harinya, saat dia setelah diterapi, dia merasakan plong pikirannya. Keesokan harinya dia mengatakan, Bang Rais, setelah saya diterapi, saya bisa tidur, nyenyak, saya bisa rileks, bisa senyum. Gimana menurut teman-teman ataupun Bapak Ibu? Apakah hipnotis atau hipnosis itu berbahaya? Oke? Kepada saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya, jangan takut untuk dihipnosis. Jangan takut untuk diterapi. Karena
bermasalahnya raga seseorang karena ada jiwanya yang tanda tanya. Ingat, mind and body one system. Itulah pengenalan hipnotis ataupun hipnosis yang saya paparkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mencerna, bahkan bisa menyimpan pengetahuan ini ke dalam memori alam bawah sadar Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.